Ya, jadi anak baik aja, Pak. Prosedural aja berarti ya. Ya, prosedurnya aja. Soalnya dibuat aturannya, takut kalau nggak buat aturan mungkin bisa kita pakai kan. Iya, betul. Itu tanggapan dari saya. Mungkin Oke. diluruskan sama Bu Wahyu-nya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Dengan Bapak siapa tadi? Saya Ilham, Bu. Pak Ilham. Iya, ya. Iya. Iya, Pak. Pak Burhanuddin tadi yang nanya, ya. Abdurrahman. Abdurrahman ya, Pak Abdurrahman, betul Pak. Seperti yang barusan menyampaikan komentarnya, itu udah kan ada aturannya Pak. Jadi seperti tidak bisa melakukan kostum selain daripada hitam putih. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sesuai dengan misalnya dosen guru dosen kita mempersiapkan atribut kan kostum ya, atribut misalnya Bapak Ibu mengajarkan mengenai apa namanya itu pakaian, misalnya mempersiapkan yang namanya topi dan lain sebagainya, itu memungkinkan Bapak Ibu. Nah, jadi boleh saja membawa realia juga. Maaf ini intermezzo, membawa realia juga gitu ya. Misalnya apakah ada membutuhkan realia yang bisa Bapak Ibu tampilkan, itu boleh. Yang mungkin bisa dipakai pada saat itu juga boleh ya, atribut-atribut yang bisa dipakai seperti itu boleh. Tapi kalau untuk seragam yang awalnya kita disuruh hitam putih dengan jilbab gelap bagi yang perempuan, itu sepertinya tidak boleh ya. Itu wajib kita gunakan yang sama. Tetapi kalau untuk atribut, Bapak Ibu bisa bawa koper kok ke situ ya. Boleh bawa koper ya untuk persiapannya ya. Kalau memang memerlukan, kalau tadi Bu Harlis itu soal pencernaan, kalau punya replika pencernaan di rumah boleh dibawa juga Bapak Ibu. Ini apa, lambung, silakan lihat di lambung ini juga boleh Bapak Ibu ya, kalau seandainya memang punya di rumah, atau misalnya kita bisa pinjam di tempat kita mengajar dan lain sebagainya, itu sangat boleh sekali ya untuk mendukung proses mengajar kita nantinya. Tetapi kalau untuk kostum kayaknya tidak boleh Pak, karena itu sudah ada aturannya yang berlaku. Tapi atribut itu sangat boleh ya, sangat boleh untuk ditampilkan. Jadi tidak hanya yang melalui PowerPoint ya gitu ya, tetapi juga teman yang ngajar di jurusan PAUD ya, wah itu bisa sekali, bisa bawa apa dari rumah gitu, itu sangat memungkinkan sekali untuk digunakan ketika mengajar gitu. Nggak apa-apa gitu, yang penting kita all out aja gitu, yang kecuali yang sudah ada aturannya seperti pakaian tadi kayaknya memang nggak bisa. Bu, saya bertanya, Bu. Izin, Bu. Ya. Tadi kan ada Bapak yang tanya terkait dengan jas. Cuman saya bingung, kalau tahun kemarin pakai dasi boleh nggak, Bu? Ya, itu kalau untuk pakai dasi itu memang nggak ada aturannya, Pak ya. Saya lihat itu nggak ada. Boleh dipersiapkan aja, Pak. Biar Ya, casual. soalnya dasi kan tidak terlalu mencolok gitu. Ya, betul. Iya, nggak ada, saya baca aturannya, Bu. Kan baju putih, kemeja putih dan bawahan gelap ya, hitam. Tetapi tidak ada aturannya boleh atau tidak membolehkan. Tapi menurut saya nggak apa-apa, dipersiapkan aja Pak. Nanti bisa ditanyakan ke pihak panitia yang ada di tempat. Pak, saya mau pakai dasi boleh ya? Tapi saya rasa nggak apa-apa ya kalau dasi menurut saya. Oke. Dipersiapkan aja, boleh. Kalau kami yang ibu-ibu ini mempersiapkan bros yang indah, cetar membahana juga boleh. Karena nggak mungkin pakai dasi ya. Kalau bagi yang berjilbab ya. Saya rasa nggak masalah. Ada yang mau presentasi Bu itu? Ada lagi yang mau sharing, monggo? Ada yang mau presentasi itu tadi? Siapa? Silakan. Puput Mulyono apa ya? Pak siapa? Puput. Priyono. Pak Priyono. Puput Mulyono itu. Pak. Monggo Pak. Mulyono, silakan Pak. Pak Puput. Oh, silakan Pak. Monggo. Saya sudah setting untuk bisa di share screen itu. Silakan. Anggap saja kita semua adalah murid Bapak. Murid dan penguji. Monggo silakan. Silakan Pak Puput. Pak Puput Mulyono ya. Monggo Pak. Yang mungkin saya komentar, kamera Bapak sepertinya yang jelas nggih? Apa saya saja yang melihat nggih? Agak. Iya, kameranya agak buram sedikit. Nah, itu Pak. Atau baru. Iya.
Karena kurang cahaya mungkin tuh Pak. Curang cahaya tadi. Oke. Kalau punya saya jelas nggak Bu Wahyu? Jelas Pak, jelas, bagus sekali. Silakan Pak Puput. Oh iya. Ya, monggo Pak Puput. Mau share screen? Monggo. Itulah yang ngerinya nih. Nggak bisa, takut dijaga gini. Halo. Assalamualaikum. Audionya tuh mungkin Pak Puput di setting aja ininya. Ngomong kita kok belum dengar ya Pak Azwar ya? Iya, di setting aja di ini, dicoba lagi apanya, setting di mikrofon. Belum kedengaran, belum bisa share screen juga. Belum terlihat sama kami. Oke, sudah bisa. Oke, sip. Bisa. Share screen-nya baru bisa, Pak. Tapi audionya belum terdengar. Apa Bapak belum ngomong? Coba di... Halo, Pak Puput Mulyono? Nah, nggak kedengaran, Pak. Tidak terdengar. Audionya tidak terdengar. Tidak terdengar. Mungkin ada permasalahan dengan headsetnya atau colokannya salah tempat. Itu lagi connecting audio tuh. Salah tempat. Oh, bukan ya? Bukan ya? Apa susu? Ya, bentar. Bapak Ibu saya tinggal sebentar, nggih. Apa teh? Oke sih. Ya, bisa di-share screen Pak Puput Mulyono. Tapi suara yang belum kedengar nih Pak Puput. Yang tidak terdengar sama Suaranya sekali. belum dengar. Sama sekali belum terdengar sama sekali. Berarti headset saya mungkin. Udah dengar, udah. Dikuatkan aja volumenya. Iya, kecil sekali. Permasalahan di headset saya mungkin, Bu. Oh gitu ya. Masih kecil sekali. Iya. Oh, berarti saya Iya, masih kecil. Coba dibesarkan volumenya. Iya. Lumayan. Ya, Pak Azwar, Bu Wahyu. Permasalahannya di headset saya mungkin. Apa? Kurang jelas. Oke. Ini cara menampilkan PowerPoint-nya sudah keluar apa belum ya, Pak, Bu? Udah nampak slide-nya udah nampak nih slide-nya. Slide-nya belum full screen. Tapi di ini aja, dihubungkan langsung ke ini. Jangan buka langsung semuanya dulu Pak Puput, baru di share screen. Dibuka langsung semuanya. Ya. Di full dulu, baru di share. Dibuka total dulu. Baru di screen share, di share screen. Saya izin sebentar Bapak Ibu bikin susu. Jadi sudah nampak apa belum, Pak? Belum. Belum nampak. Belum nampak Pak Puput. Ya, ini sudah saya buka ya. Di-share lagi aja Pak Puput. Oke, siap. Hostnya lagi hilang tuh. Iya yang setting dia tuh Pak Puput. Saya ini juga baru pertama kali nyoba ini, jadi masih bingung. Apa, Pak? Gimana? Sudah bisa nampak apa belum? Sudah. Sudah. Berarti ini permasalahan. Oke, sip. Apa yang PowerPoint-nya sudah bisa keluar,
tinggal masalah suara saja berarti ya, suara saya yang belum jelas, mungkin permasalahan di headset mungkin. Ya, betul. Karena apa? Di laptopnya tuh ada 2 colokan. Ini cuma satu, mungkin apa? Harus ganti headset yang kabelnya 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Wahyu, Pak Asbar, Bu Dwi, semuanya. Saya cuma pengen apa bisa tampak keluar apa enggak itu PowerPoint-nya kita saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang apanya? PowerPoint-nya hilang, Pak Puput? Ya, sudah, saya cuma pengen bisa Oh, ngecek tampil kok, apa Pak. tidak. Oh, menghubungkannya aja. Ya. Oh, kayak gitu ya. Itu Ibu Sri Rahma ngangkat tangan fotonya tuh. Mau presentasi, Bu. 025 Bu Sri Rahma. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya izin sebentar karena si kecil nangis. Oke, tidak bisa Pak Puput Mulyono tadi? Dia ngetes aja, Bu. Ngetes dia. Masalah. Oke, mungkin itu jadi apa namanya? Jadi masukan sendiri kepada Pak Mulyono. Artinya apa? Nanti bisa dipersiapkan untuk memperbaiki audionya, nggih, karena ini tidak boleh ada kendala bagi kita ketika dilaksanakannya ujian nanti. Jadi kita latihan ini ya, ini tujuannya mengetahui apakah ada kendala teknis yang mungkin kita kita hadapi. Monggo Bapak Ibu semua silahkan ya, walaupun bisa atau tidak ditampilkan, tapi di sini kita bisa melihat bahwasanya ada hal yang harus kita benar-benar persiapkan. Dan ini kendala teknis itu benar-benar harus kita hindari sama sekali Bapak Ibu. Kamera, audio, jangan sampai ada masalah ya. Kalau memang perlu kita pinjam, harus kita beli ya gitu. Karena ini memang sesuai dengan aturannya, kita harus siapkan sendiri dari rumah, nggih, Bapak Ibu ya. Jadi harus dibawa sendiri dari. Karena itu silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin mencoba juga, nggak mau presentasi juga nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum, share screen untuk memastikan semuanya juga boleh, silakan. Mungkin saya harus beli headset kayak punyanya Pak Asbar itu. Aduh, jangan punya saya deh Pak, punya yang ini Bu Ayu bagus tuh. Saya pakai biasa aja kok Pak, pakai headset. Oh, pakai Esprit aja ya? Pakai headset aja. Aja kalau dengan baik, ya nggak mesti harus mahal-mahal. Nanti bisa dicoba punya ya Nyonya kan? Nyonya pinjam dulu, kalau punya Nyonya yang bisa dipakai dipinjam dulu. Iya, ini biasa aja. Saya pakai headset biasa aja. Cuma kemarin saya coba yang satu lagi itu tidak juga nggak berfungsi. Jadi memang tergantung. Padahal di HP bisa, di HP saya bisa, tapi ketika dipakai di komputer itu nggak bisa. Makanya harus dipastikan pakai di komputer yang Bapak Ibu gunakan nanti. Di HP bisa, di komputer nggak bisa. Terjadi seperti itu. Tapi yang ini bisa, di HP-nya juga bisa, di komputernya juga bisa. Gitu. Ada lagi sharing? Tidak ada yang sharing. Untuk pertanyaan, monggo dimasukkan saja di kolom chat. Nanti saya akan coba untuk melakukan resume. Saya akan posting baik di grup WhatsApp maupun di grup FB. Mohon kesediaan teman-teman untuk bisa berbagi jika ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang berkaitan tentang untuk praktik mengajar dulu, praktik micro teaching dulu. Nanti kita akan. Bu Ayu. Dalam, Bapak? Bu Ayu. Ya. Halo, Bu Ayu. Pengen nanya sedikit nih. Monggo Pak. Kalau kita berhadapan dengan mahasiswa itu, bahasa Inggrisnya yang tepat, oke student atau oke bro and sis atau oke classmate? Oke. Kalau jangan gunakan oke classmate, Bapak. Classmate itu untuk sesama mereka ya, sesama
kalau ada mahasiswa yang tampil ke depan, oke classmate, boleh mereka berkata begitu. Teman-teman maksudnya ya. Tetapi kalau Iya, iya. kita sebagai dosen, kalau bro dan sis itu untuk yang sedikit non formal. Pada realitasnya di kelas sebenarnya itu ya Pak. Kadang kan kita ada memang dekat sekali dengan anak. Hai bro, gitu boleh-boleh aja ya pada dasarnya. Tapi karena ini kita sifatnya ujian, karena ujian kebetulan saya bisa langsung ya kelas, oke kelas boleh ya, oke kelas maksudnya adalah semua member yang ada di dalam kelas tersebut atau oke everybody, ya. everyone. Bu Dwi, Everybody boleh. ya Bu. Hi everyone. Hi everyone. How are you today? Hi everybody. How are you today? Ya, Ini tuh bisa. Hi everyone. Ya, hi Ya, everyone. kalau saya, Bu, pertanyaan Bu, kalau saya kan bahasa Inggris, nah itu kalau bahasa Inggris nggak dihitung asing ya Bu ya? Dalam Berarti harus Aduh, Wajib, iya. wajib tuh, Bu. Malah bahasa Indonesia dapat nilai nanti tuh. Kalau bahasa Oh Inggris iya. semua nggak dapat nilai. Oh, tapi Just- nggak asing, Pak. Just kidding Jadi- aja, Bu. Oh iya, ini pertanyaan saya karena kalau saya kan bahasa Inggris otomatis kan bahasa Inggris kan diharapkan sudah bisa. Jadi kalau solusinya berarti harus bahasa selain bahasa Inggris juga harus dikuasai gitu ya. Ya, betul. Annyeonghaseyo. Iya. Bahasa Arab kalau kamu menak. Oh, kalau bahasa Jadi- Arab saya nggak berani, Pak. Bu Wahyu, jadi yang tepatnya everyone aja ya. Hey everyone, how are you? Atau good morning class juga boleh, Pak. Morning class ya boleh ya. Boleh. Kalau oke student tuh nggak cocok ya? Kalau bro, Aku, Bang. Oke student oke student juga boleh, Pak. Oke, so boleh ya. today we're going to start the class, itu juga boleh, ya. Oke. How are you Oke, today? guys. Boleh gitu ya. Oke, guys, itu aja juga nggak apa-apa, Pak. Oke, thank you Bu Wahyu sama Ibu Dwi Arni Siti. Ya, Bu. My pleasure. Nah, kita itu ya, Bas. Kalau kita yang mengajar bahasa Inggris itu kalau misalnya penggunaan bahasa asing itu kita sudah cukup, sepertinya cukup untuk penggunaan bahasa Arab dengan membaca salam dan membaca sholawat itu sudah menunjukkan bisa kayaknya Bu Arni. Aduh. saya lagi belajar bahasa Mandarin ini, Bu. Ya, betul. Itu karena bisa kemungkinan kita bisa ditempatkan juga mengajar di kelas internasional yang non bahasa Inggris kan. Maksudnya misalnya kelas jurusan syariah itu bisa jadi kemungkinan itu terjadi Bu Arni. Jadi kita bisa diterima ya, Bu. lain ya, jadi boleh aja kan mahasiswa internasional di UIN itu banyak yang dari Cina, dari Korea, dari Arab ya, dari Afrika, banyak, boleh aja kita gunakan Anyong ya kalau Iya, ini ternyata bermanfaat juga, banyak nonton Korean drama. Inggris. Bahasa Arab tentunya yang kalau bisa Kalau bahasa Arab belum berani. seperti itu kita bisa tambahkan gitu. Maaf, saya kan ketinggalan tadi barusan masuk. Ini kalau untuk pembelajarannya berarti positif pakai daring ya? Maksudnya materi saya juga kalau ngajar daring gitu. Ya, materinya itu karena kita menggunakan sistemnya adalah daring, otomatis kita mempersiapkan metode daring. Tetapi untuk saya rasa teman bisa menyiapkan materi sesuai dengan materi seperti luring ya. Anggaplah ini kelas yang bisa kita katakan ini kelas yang sistemnya itu adalah masih sistem luring. Tetapi sekali lagi itu tergantung kepada penguji. Karena bisa jadi penguji Bu, karena kita sistemnya daring, Ibu coba ya, ini mahasiswa Ibu ada di Zoom ini. Nah, bisa jadi seperti itu. Otomatis semuanya kita harus siapkan. Materi tersebut bisa kita siapkan untuk diajarkan baik dari sistem luring maupun daring gitu ya. Ya, jadi itu saya pikir kalau kita misalnya menggunakan materinya itu adalah luring, tapi metodenya bisa dua-duanya bisa kita gunakan udah baik dalam luring maupun pada daring. Karena kita sekarang ini Zoom, ya otomatis pasti kita wajib mempersiapkan untuk daringnya ya. Gitu. Soalnya kan akan sangat berbeda sekali, maksudnya baik dalam prakteknya maupun materinya, medianya, gitu kan. Maksudnya kalau misalkan
kita luring kan biasanya kita berdiri, minimal berdiri lah gitu. Terus ada papan tulis dan lain sebagainya mungkin. Mungkin kalau PowerPoint mungkin pura-pura ada tapi lewatnya share screen gini. Cuma kalau misalkan metodenya daring kan kita cukup duduk terus share screen terus menjelaskan gitu. Itu ya Bu ya. Bu Arni, dikeraskan sedikit Bu. Saya kecil. Oh iya, kecil banget ya. Oh ini kalau tadi keras Bu, kalau tadi keras nggak Bu? Awalnya tadi keras. Oh ini suara Ibu juga putus-putus soalnya. Iya. Oh mungkin internetnya mungkin ya, jaringannya mungkin. Ini udah kejalan, udah jelas. Jaringannya barangkali. Balas WA apa lagi? Ya, ini untuk apakah yang kita siap gitu adalah luring atau daring, Bapak Ibu? Untuk saat sekarang ini mau tidak mau kita harus bisa menggunakan metode blended, Bapak Ibu. Jadi meskipun pada dasarnya kita siapkan misalnya untuk pengajaran yang luring, tapi tetap harus bisa kita gunakan di dalam daring gitu. Karena mau tidak mau pada kondisi sekarang ini, pertama kita harus tesnya menggunakan aplikasi Zoom ini, kemudian yang kedua pada proses pengajaran kemungkinan nanti kita juga akan menghadapi full daring juga setidak-tidaknya pada semester depan. Ya, ataupun apabila situasi sudah kembali pada normal, pengajaran daring itu sudah wajib Bapak Ibu di kampus, dan mungkin bagi yang belum mengajar itu setiap kampus sudah punya platform bahwa kita harus melakukan pembelajaran daring. Itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap dosen untuk bisa menguasai teknologi di bidang daring ini. Jadi mau tidak mau nanti Bapak Ibu persiapkanlah materi yang bisa dipakai secara blended, baik secara luring maupun secara daring ya, karena ini sudah suatu kewajiban bagi seluruh dosen yang ada gitu. Cuman ini harus diperhatikan bahwasanya di tes ini tentu kita akan harus menunjukkan semua kemampuan kita seperti yang ada di dalam panduan penilaian tadi, bahwa salah satu poin besar yang di sana juga adalah penguasaan teknologi terkait. Nah, penguasaan teknologi terkait ya termasuk penguasaan kita terhadap teknologi yang kita gunakan dalam pengajaran ini. Jadi itu bisa kombinasikan bagaimana slide yang ditampilkan itu tidak hanya PPT biasa, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah ada. Bapak juga bisa menampilkan misalnya, coba dicek di Google Classroom kalian, buka Google Classroom atau lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan selama kita ingat bahwa waktu kita itu terbatas sekali. 10 menit sampai 15 menit untuk kita mengajar itu Bapak Ibu. Sampai nanti nyuruh si Tapi 30 menit Bu Wahyu. Iya, 30 menit itu biasanya adalah Teori. Teorinya 30 menit, tapi pengajarannya kita tidak 30 menit biasanya Pak, gitu. Paling lama ada wawancara juga ya Bu, ada pertanyaan gitu ya. Kita tergantung pengaji sih ya memang. Apa yang kita ajarkan itu, dari materi yang kita ajarkan itu. Jadi yang kita mengajar itu ya 10 sampai 15 menit cuman gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Berarti maksimal 20 menit lah ya. 20 menit. Berarti maksimalnya gini Bu Wahyu. Berarti kalau kita bagi waktunya, bolehlah katakan introduction kita mungkin 3 menit ya. Setelah itu mungkin masuk kepada materi mungkin sekitar 12 menit atau 13 menit lah ya. Setelah itu penutup 5 menit ya. Berarti 20 menit maksimal lah ya Bu ya. Iya, 20 menit. Iya betul. Nah ini caranya Pak Azwar juga bisa menjadi masukan Bapak Ibu. Kalau perlu dari sekarang kita menitkan berapa menit sih kita mau introduction. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya pada introduction itu bisa menjadi tempat kita show off bahasa Inggris kita atau bahasa Arab kita. Jadi otomatis pada 4 menit pertama itu maksimalkan bahasa Inggrisnya dengan sesempurna mungkin. Kemudian pada menit berikutnya, pada menit ke-6 sampai menit ke-12 itu Bapak Ibu bisa memaksimalkan materi yang ingin diajarkan. Nah, pada menit
tadi berapa? 17 ya. 17 sampai ke 20 Bapak Ibu bisa memaksimalkan untuk penguatan cetar membahana penutupnya gitu ya. Bagaimana kita membuat pengajaran kita itu berkesan, kemudian materi itu bisa ditangkap oleh penguji. Bahkan apabila penguji itu bisa dapatkan sesuatu dari kita, beliau bukan dari jurusan kita, itu berarti kita berhasil dalam pengajarannya Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita memilih materi, kemudian memilih pengajaran dan juga penutup yang bisa membuat berkesan bagi penguji. Gitu. Nah itu kita menitkan juga, kalau boleh kita menitkan, kita latihkan dan dibuat stopwatch ya masing-masingnya itu. Kalau jangan sampai lebih gitu ya, karena kalau lebih kita bisa terlalu terlena dengan proses sehingga nanti bisa dipotong oleh penguji. Kalau kita dipotong oleh penguji di tengah-tengah, misalnya kita sudah terlalu lewat gitu ya, nah itu juga mengganggu konsentrasi kita Bapak Ibu. Nah itu teknis-teknis seperti ini sepertinya ringan tetapi bisa fatal, karena kan kita masih ada yang mau kita omongkan, ternyata sudah di-cut oleh penguji misalnya gitu ya. Kemudian kita belum siap sebenarnya untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu juga mempengaruhi psikologis kita. Jadi mungkin dari sekarang bisa dipikirkan, kalau saran saya 15 menit itu sebenarnya sudah cukup baik. Pun di dalam pengajaran di kelas nyata pun kita misalnya 2 SKS itu 20 menit guru ngajar itu udah lama sekali sebenarnya ya Bapak Ibu semua. Jadi ya maksimal 20 menit itu dipersiapkan untuk pengajaran dan selebihnya dipersiapkan untuk tanya jawab dengan para penguji begitu. Bu Wahyu, ini Ya. masukan juga nih dari teman-teman, kan banyak juga yang chat nih seperti nulis bahasa Arab kan. Ya, betul. Jadi gini, masukan saya itu pembahasan untuk Zoom kita pada hari ini, apakah itu memang khusus untuk micro teaching atau boleh kita tambah dengan yang lainnya? Oh gitu. Iya. Karena dalam media pembelajaran ini kan selain kita kan kalau di sini kan hanya PPT ini penyampaian dalam bentuk. Tapi kalau seandainya kita ambil di media penulisan di Zoom ini seperti apa? Atau penulisannya yang cepat? Kan kalau kita tulis ini kan agak payah-payah nulisnya sedikit nih, agak-agak yang di Zoom ini ada yang program nulis itu kan bagaimana kita memanfaatkan whiteboard ini untuk kita nulis ini bagaimana gitu. Apakah ada masukan dari Bu Wahyu untuk kita menggunakan whiteboard dalam mengajar ini? Iya, benar. Iya, itu memang ini sebuah kendala ya, apalagi teman-teman yang matematika ya kan. Biasanya kan mereka itu menjelaskan itu pasti ada coret-coretnya lah ya begitu. Atau yang berbahasa Arab, ya bayangkan itu bahasa ini kan nggak bisa kita nulis nih kan. Kayak mana kita kalau disuruh nulis bahasa Arab ini kayak mana dia? Iya mungkin boleh Pak Azhar. Kalau misalnya ada teman-teman nanti yang bisa kasih ilmunya ya, bagaimana adakah cara lain supaya ya, Pak, ya. bagus dan mudah di dalam penggunaan papan tulis ini di Zoom ini ya. Tuh, nah, kayak apa itu jadinya bahasa Arabnya? Kan nggak pede kita. Nah, mungkin kita dalam disuruh nulis bahasa Arab nulis kayak gitu kan, nggak mungkin kita seperti itu. Jadi bagaimana teknis kita dalam menghadapi yang seperti itu. Saya aja ngapusnya kayak mana nih? Lupa saya cara ngapusnya. Sepertinya gitu ya. Seperti ini tidak mungkin kayaknya ya Pak ya. Jadi mungkin masih manual terus ditunjukkan, mungkin itu yang masih memungkinkan ya. Iya. Gitu ya. Diberi kertas, kita akan diberi kertas. Kalau baca Al-Quran pun mungkin akan disediakan Al-Quran, terus kita suruh membuka, kemudian kita suruh baca gitu. Kalau menulis mungkin akan sama juga, jadi akan disediakan dan ditunjukkan mungkin, tapi nggak tahu juga. Iya. Nah ini betul nih sarannya Bu Arni juga harus di-highlight ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di rumah yang barangkali kemungkinan ada berhubungan dengan tulisan, baik yang bosan bahasa. Jadi gini Pak, saya udah nulis terus ditunjukkan. Aduh, jelek banget. Ya, jangan lupa bawa spidol yang agak besar. Jangan lupa bawa kertas kosong ya. Spidol ataupun pensil atau apapun yang bisa ditunjukkan ke layar ini Bapak Ibu ya.
kalau seandainya nanti tidak disediakan oleh panitia setempat. Ya kita yang sediakan. Saya lihat itu di pengumuman katanya harus membawa pensil dan pensil sendiri ya. Nah kalau memang bukan menggunakan marker yang besar yang bisa kita tunjukkan begitu, karena kalau matematika, fisika gitu ya, kemudian kimia, biologi, nah ya banyak lah ya mata kuliah yang saya pikir membutuhkan tulisan yang bahasanya seperti itu. Ya ini kayaknya membawa siapkan yang seperti ini nih. Nah, jangan lupa nih Bapak Ibu, ini bisa jadi yang kita highlight juga pada pertemuan hari ini. Kayak gitu ya Pak. Karena kalau Oke, terima kasih. kayaknya bagaimana itu ya, mau niatnya mau mengajarkan kaligrafi bukan malah kaligrafi ya. Iya. Bu Wahyu mau tanya lagi. Iya. Atau mungkin ada aplikasi lain yang mungkin bisa membantu kita. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing nanti. Ya. Bu mau tanya. Ya Bu Arni. Jadi ini kendalanya kalau saya kan tadi malam kan nyoba ya latihan Zoom. Cuma masalahnya kan ada pesertanya ya Bu. Iya. Jadi kan saya sih bayangin apakah maksudnya kita harus nanya dulu sama dosen sebelum kita mulai apakah Bapak Ibu bisa atau kita langsung saja begitu, karena mungkin kan penguji kan beda-beda ya Bu, ada yang mungkin mau merespon, ada yang cuma mau menilai saja seperti itu. Nah ini solusinya bagaimana? Ya, kalau dari saya, kalau dalam sebuah ujian Bapak Ibu itu memang kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada seluruh penguji. Etika dalam ujian itu memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mau masuk pun kita silakan masuk ya, harus sudah silakan masuk, kita juga baru boleh masuk. Saya kalau tidak dipersilahkan duduk, kita berinisiatif bertanya, saya boleh duduk Bapak, karena kita di sini daring, saya boleh mulai Bapak. Assalamualaikum, apakah saya sudah boleh mulai Bapak? Boleh saya langsung mulai PowerPoint saya? Apakah saya sudah boleh mulai share screen saya? Itu memang harus ya Bapak Ibu, jangan sampai kita moro-moro bahasa Jawanya tiba-tiba langsung online. Ngelonong gitu ya. Jangan karena etikanya memang kita harus minta izin terlebih dahulu, karena beliau-beliau yang tahu seperti apa sih prosedurnya. Kita nggak tahu ya yang mana dulu nih yang mau beliau nilai, kan kita nggak tahu ya. Jadi kita harus bertanya dulu. Kita boleh beliau pasti kita sapa, boleh assalamualaikum Bapak Ibu, kalau ada namanya silakan disapa begitu ya. Perkenalkan saya Ibu Wahyu Ningsih, atau misalnya boleh saya memperkenalkan diri Bapak. Ya kalau dipersilakan baru kita perkenalkan diri. Kalau sudah dipersilakan untuk memulai pengajaran baru kita mulai Bapak Ibu, jangan langsung moro-moro dimulai. Atau kalau memang sudah dipersilakan, silakan Ibu langsung saja dimulai ya Sigla. Baik Bapak, saya langsung saja memulai ya. Ya silakan baru kita mulai gitu. Memang etikanya setiap proses yang kita lalui itu kita ini Bapak Ibu, kita minta izin terlebih dahulu kepada penguji kita. Kalau misalnya selesai pun beliau bertanya, kita juga bisa bertanya lagi, apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak yang jawaban saya barusan, itu juga kita bisa tanyakan kembali, apakah cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi Bapak, apa perlu saya ulangi dan lain sebagainya. Itu juga ketika di penutup ya, kalau sudah disuruh menutup baru kita tutup Bapak Ibu ya. Memang etika dalam ujian itu memang itu yang harus kita perhatikan. Memang kita harus setiap langkah yang kita lakukan itu kita harus menunggu instruksi. Kalau diinstruksi oleh penguji kita bisa langsung lakukan, tapi kalau belum juga kita bisa berinisiatif bertanya. Boleh saya mulai pengajarannya Bapak, Ibu gitu. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sharing Bu Arni. Satu lagi nih Bu Wahyu. Iya Pak. Kita kan ada penilaian teknologi nih 20% kalau nggak salah ya. Iya, 20%, lumayan besar. Ini berarti penilaian kita ini apakah langsung kita dilihat dari penggunaan Zoom yang kita gunakan dalam micro teaching, atau memang ada tanya-tanya setelah micro teaching tentang teknologi? Iya. Nah, kalau saya berpikir Pak ini bisa jadi dua-duanya Pak. Jadi
saran saya, karena memang saat sekarang ini penguasaan teknologi bagi dosen sudah menjadi hal yang sangat menjadi sangat dibutuhkan ya. Kita harus tampilkan itu di dalam PowerPoint kita, satu. Yang kedua, kita juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan oleh para penguji berkaitan dengan metode teknologi-teknologi yang digunakan Bapak Ibu. Jadi memang kita harus belajar sekarang. Misalnya kita harus tahu bagaimana penggunaan Moodle, bagaimana penggunaan Google Classroom, atau setidaknya menjawab sejauh ini teknologi apa yang itu secara daring maupun luring gitu ya yang bisa kita gunakan. Kalau perlu Bapak Ibu juga siapkan contohnya. Misalnya saya sudah pernah menggunakan Schoology, Bapak. Ini contoh dari kelas saya menggunakan Schoology. Kalau seandainya ditanya oleh penguji, gitu ya, setidaknya penguji. Dan saya rasa ini juga harus dipersiapkan. Atau Bapak Ibu, saya menggunakan teknologi sosial media atau WhatsApp dan Telegram, Bapak Ibu. Contohnya saya screenshot strategi yang saya gunakan ketika saya menggunakan sosial media, gitu. Dan ini juga harus dipersiapkan, Bapak Ibu. Karena ini jelas sekali poinnya, Bapak Ibu, di poin ke-6. Penguasaan teknologi itu 20%. Jadi saran saya antisipasi pertama kita adalah tunjukkan di PowerPoint. Mudah-mudahan tidak ditanya lagi nanti kan sudah terlihat nih saya bisa kok Pak teknologi gitu ya. Tetapi kalau seandainya ditanya lagi juga sudah menyiapkan contoh-contoh lain penggunaan teknologi yang kita gunakan. Tapi penggunaan kita menggunakan video yang kita bangun sendiri, yang kita buat sendiri, itu juga sudah penguasaan teknologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu persiapkan mungkin video-videonya yang pernah dibuat, yang sudah bagus, atau lagi, siapkan di Zoom-nya, dibuka, menjelaskan membuka Zoom, ya, masuk itu kita sudah siapkan, sudah buka semua, nanti menunjukkan itu juga sudah harus disiapkan Bapak Ibu. Menggunakan aplikasi yang sudah ada, yang pernah Ibu, kalau belum dipelajari salah satunya, salah duanya, gitu ya, atau teknologi Telegram, WhatsApp, atau sosial media apapun, monggo di screenshot, monggo di pengajaran karena kecuali sudah tampilkan di PowerPoint, kemungkinan mungkin bisa jadi tidak ditanyakan lagi karena kan toh sudah kita lihat kan gitu ya. Tapi kalau tidak terlihat di PowerPoint kita, saya yakin ditanyakan nanti itu Bapak Ibu ya. Monggo ya, itu juga jadi perhatian kita di PowerPoint ataupun Prezi ataupun media apapun yang Bapak gunakan itu mohon ditunjukkan penguasaan teknologi. Saya khawatirnya kalau kita kan biasanya kan pakai Excel, pakai Word itu kan prakteknya langsung kan. Tapi kalau seandainya kita disuruh misal contoh nih, bagaimana cara menyimpan file katanya kan kadang kita kan lupa ingat tuh, padahal kita bisa kalau praktek kan gitu. Ya, saya takutnya yang disuruh kalau Excel rumus-rumus kayak gitu yang agak susah menjelaskan, padahal kita bisa gitu kan. Tapi pas disuruh ngapal-ngapal item-item itu memang agak sedikit sulit gitu. Apakah harus kita persiapkan menghafal yang berbagai macam item Excel, Word, SPSS, entah itu Amos yang lain sebagainya gitu. Betul. Nah kalau menurut saya kalau tergantung jurusan kayaknya ini Pak. Tapi misalnya terkait dengan pembukuan, keuangan, matematika, pasti mungkin bisa jadi beliau-beliau ini ditanyakan misalnya, coba Bapak dan ini juga bisa jadi ditanyakan rumus-rumusnya ya. Tapi kalau misalnya jurusan kita bukan terkait dengan itu, saya rasa mungkin tidak akan sampai sejauh itu. Poin kita ada penguasaan Bapak Ibu. Tapi misalnya kita tampilkan PowerPoint-nya ya biasa-biasa saja gitu kan ya, tidak ada penguasaan teknologi terlihat dari sana, ya otomatis pasti kita akan ditanya di hal-hal yang lain, bahkan mungkin bisa disuruh praktekkan langsung gitu ya. Makanya saran saya, memang di PowerPoint ini jual dirinya lengkap-lengkap aja Bapak Ibu. Karena ini juga bisa mengantisipasi pertanyaan yang agak kita tidak apa-apa nanti suruh praktek malah tambah lebih susah kan gitu ya. Nah itu triknya saya. Yang kedua adalah jika Bapak Ibu memang terkait dengan jurusan misalnya akuntansi yang berkaitan dengan itu memang tapi insya Allah sejauh ini ada saya mendengar
effort yang terlalu jauh dari materi yang kita tampilkan gitu loh. Jadi misalnya Bapak Ibu menampilkan materi judulnya apa pada hari itu biasanya tidak ada yang terlalu jauh dari itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya akuntansi yang memang ada perhitungan-perhitungan komputer, ada rumus-rumus yang memang Bapak Ibu ajarkan pada hari itu, ya siapkanlah gitu ya rumus-rumus yang memang terkait dengan materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan pada waktu itu. Tapi insya Allah sejauh ini belum pernah ada yang terlalu jauh dari materi yang kita sampaikan pada hari itu. Apalagi dengan komposisi penguji pada saat ini cuma 2 orang dan berkemungkinan ini cuma pejabat-pejabat gitu ya, tidak seperti dulu kan bisa banyak itu pengujinya bisa 3 sampai 4 gitu. Nah, dan apalagi terbatas, insya Allah ini tidak sampai yang, ya kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai yang sejauh itu ya Bapak Ibu ya. Cuman, Bu Wahyu, itu Ibu Tria Ina sama Nida sama Zulhamdani angkat tangan tuh kira-kira ada masukan nggak ya? Ini makanya saya dari tadi Bu Triana Ina Utari, Nida Eka Restuti sama Zulhamdani mungkin bisa di mute mungkin dia. Pak Ibu Triana Tani, Tria Ina Utari. Pak Zul mau Mungkin sampaikan sesuatu? Pak Zulhamdani, ngangkat tangan. Kalau Bu Nida sudah tadi. Putria tadi saya panggil juga tidak respon tadi, tapi masih angkat tangan di sini. Pak Zulhamdani, mau menyampaikan sesuatu? Mau sharing? Pak Zul? Monggo, Pak. Monggo, Pak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya, Bu? Terdengar jelas, Bapak. Pakai HP? Pakai HP ini. Oh ya, pakai HP. Iya, terdengar jelas, Pak. Mau bertanya, Bu, atau Pak yang sebagai materi di sini. Materi, Pak. Dalam micro teaching itu, terdengar kan, Bu ya? Terdengar. Dengar, Pak. Dalam micro teaching itu bagaimana urut-urutannya sebenarnya? Apakah kita langsung mulai dengan mengajar langsung atau mulai dengan pengenalan diri dulu gitu, Bu? Sebab kan temanya kan micro teaching, ada empat hal yang akan kita kerjakan dalam waktu yang sama itu kan, Bu ya. Pertama itu ada pengenalan diri, ada yang mengajarnya juga, ada yang bahagian penguasaan bahasa asing, ada yang bahagian penguasaan teknologi juga, kan ada 4 langsung. Nah, ketika kita presentasi itu, apakah dalam PowerPoint kita tuh sudah include pembahasan RPS, contoh pembahasan identitas kita sendiri, pengenalan, terus kita langsung proses bagaimana kita mengajar gitu, atau bagaimana baiknya itu, Bu. Kemudian yang saya bingungkan itu juga ada beberapa saran jangan dibawakan materi satu pertemuan. Ada juga yang menyarankan yang dibawakan itu cukup penyampaian RPS selama 1 semester itu saja yang dikenalkan, nggak usah kita mengajari dosen pengujinya satu materi kita untuk satu pertemuan gitu, Bu. Bagaimana baiknya itu? Mohon jawaban dari Ibu sama Bapak sebagai materi yang ada di sini. Ya, terima kasih Pak Zul. Pertama kali saya ingin sampaikan, kami di sini bukan pemateri ya Bapak Ibu semua. Kita saya sebagai host di sini menginisiasi ini sebagai tempat praktek bagi kita, sebagai tempat kita berbagi semua. Kebetulan karena saya juga sudah cukup lama berhikmat mengajar, mungkin bisa sharing apa yang saya lakukan selama dalam proses program mengajar. Mungkin Pak Azwar juga, Bu Harlis. Saya di kantor kok, Bu. Saya di kantor basicnya, Bu. Oh, Pak Azwar di kantor. Iya. Kita bisa sharing lah ya apa yang kita lakukan selama ini di sini gitu ya. Cuma mungkin ada yang mau menanggapi dulu? Saya ingin menanggapi dari Pak Zul yang sangat krusial saya dengar tadi adalah apakah kita memaparkan RPS saja atau memang ada pendalaman materi. Yang perlu dicatat Pak Zul, pendalaman materi, pemahaman kita terhadap suatu materi itu nilainya 100% loh Pak Zul.
Jadi jangan sampai itu yang menjadi itu yang saya betul-betul saya sedikit yang sangat betul-betul saya lihat tadi dari pertanyaan Pak Zul yang sangat cepat respon saya ke situ. Itu adalah jangan sampai kita memaparkan RPS karena memang penilaian terhadap pemahaman kita terhadap suatu materi itu 100%. Bahkan tadi dikatakan sama Bu Wahyu tadi bisa-bisa penguji itu dapat ilmu baru dari kita. Itu yang harus kita kejar di situ menurut saya. Mungkin Bu Wahyu bisa menambahkan mungkin. Ya, makasih Pak Azwar. Iya Pak. Jadi jangan sampai kita menjelaskan RPS saja Bapak ya. Itu tidak akan bisa diuji. Coba Bapak, apa yang akan dilihat oleh penguji kalau kita cuma menjelaskan RPS saja? Kalau RPS kan baik tujuan pembelajaran meeting 1 ini, tujuan pembelajaran meeting 2 ini, temanya ini. Tidak mungkin bisa dinilai oleh penguji begitu. Karena RPS itu pun juga sudah disediakan oleh jurusan Bapak Ibu. Ya. Jadi RPS itu sebenarnya sudah ada tim yang menulis ya. Meskipun bisa jadi Bapak Ibu sendiri yang menulis pada mata kuliah tersebut, tetapi sebenarnya setiap jurusan itu sudah punya RPS ya, sudah punya rapat, sudah punya kurikulum, sudah punya RPS, itu wajib punya. Nah, jadi makanya seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi teman-teman atau nggak kenal pun nggak apa-apa ya, cari di stalking saja beliau-beliau yang mengajar di jurusan tempat Bapak Ibu mengajar, satuan kerja yang tempat Bapak Ibu lamar. Mohon bantuan mereka untuk sharing. Bapak saya adalah calon peserta CPNS tahun ini, melamar di satuan kerja Bapak. Saya mohon bantuan, bolehkah saya di-sharing salah satu mata kuliah ini misalnya untuk dapatkan RPS dan juga SAP agar bisa saya pelajari dan saya praktekkan ketika ujian nanti. Itu boleh-boleh saja Bapak. Jadi sebenarnya RPS itu nggak Bapak Ibu pusing-pusing membuat juga tidak apa-apa gitu ya. Karena memang setiap institusi itu sudah harus punya sebenarnya gitu. Monggo dicari, di stalking, diminta mohon bantuannya beliau-beliau untuk bisa sharing RPS-nya kepada Bapak Ibu semua. Saran saya ketika ujian micro teaching-nya nanti jangan menjelaskan RPS, tapi siapkan RPS-nya gitu ya. Ini RPS saya mau menjelaskan di meeting keberapa, kalau mau dijelaskan itu juga silakan monggo ya, sebelum dimulai pengajarannya. Tetapi jangan menjelaskan RPS saja gitu, tapi betul-betul kita menjelaskan materi salah satu yang ada di RPS tersebut gitu. Untuk masalah meeting keberapa, berapa durasinya itu kan tentu kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Seharusnya kita misalnya satu meeting itu kita menjelaskan 5 poin ya, karena waktu kita singkat ya kita jelaskan saja 2 poin atau 1 poin saja cukup gitu. Nah, itu yang harus menjadi patokan bagi kita. Kemudian untuk komponennya, untuk perkenalan biasanya karena kita kan ada wawancara juga ya Pak ya. Kalau wawancara nanti kan itu perkenalannya lebih detail. Apa prestasi kita, hobi kita, pengalaman kerja kita, dan semuanya ada. Jadi praktik kerja ini pasti ada perkenalan tentunya. Mungkin nama kita, ya background kita sekarang tugas di mana, pendidikan kita mungkin ada. Tapi itu bisa jadi di luar dari praktik kerjanya ya. Nanti kalau misalnya kita sudah buka Zoom ya, kemudian kita sapa beliau-beliau, pasti beliau-beliau pasti menyuruh kita untuk perkenalan dulu lah ya, nggak mungkin kita nggak perkenalan sama sekali. Jangan-jangan ini yang diuji bukan yang dimaksudkan ya, jadi memang betul-betul pasti ada perkenalan dari beliau-beliau kepada kita, dan tentunya itu di luar dari pengajaran. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau berencana itu di meeting pertama, boleh perkenalan sedikit singkat aja, perkenalan tentang Bapak Ibu. Okay, class, okay everyone, let me introduce myself first to you. Misalnya Bapak Ibu bisa tampilkan nama, email, nomor telepon, boleh ya. Misalnya foto Bapak Ibu untuk menjadi perkenalan kita kepada mahasiswa pada waktu itu. Misalnya kalau memang berencana mau mengajar pada meeting 1 ya, meeting pertama, perkenalan sedikit tentang Bapak Ibu. Itu juga boleh. Kemudian apakah semuanya sudah termaktub di dalam satu presentasi? Iya Pak, gitu. Jadi makanya saya katakan tadi kalau memang
meetingnya meeting 1 ada perkenalan di situ. Kalau materi sudah harus ada di sana, kemudian penguasaan teknologi kita tunjukkan di dalam slide kita itu kita ada penguasaan teknologi. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu bisa melakukan kuis dulu dengan mahasiswa. Oke, silakan dibuka link berikut ini. Anda silakan jawab pertanyaan yang sudah saya sediakan pada link tersebut ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Google Form di situ untuk melihat respon. Nanti Bapak Ibu bisa tampilkan hasilnya. Ternyata dari hasil respon ini ada 90% yang menjawab A, B, C, D, dan E misalnya. Itu juga termasuk menunjukkan kita menggunakan penguasaan teknologi di dalam pengajaran ini ya. Jadi semua sudah masuk harusnya Pak gitu dalam 15 sampai 20 menit itu sudah masuk, sudah paket komplit. Ketika nanti kita tanya jawab itu adalah pendalaman dari beliau-beliau saja lagi nanti gitu ya. Bagaimana beliau-beliau saya yakin mungkin kayaknya untuk praktek mengajar pasti ada yang dari jurusan kita masing-masing ini Bapak Ibu, karena kan hanya 2 penguji. Sepertinya untuk yang yang wawancara umum tentang diri kita itu barangkali mungkin itu dari pihak-pihak rektorat semua mungkin. Tetapi kalau untuk yang praktek kerja pasti ada yang dari jurusan yang kita lamar. Jadi kita harus benar-benar siap-siap ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa tajamkan penguasaan kita terhadap semua materi yang kita ajar pada hari itu terutama ya. Kalau biasanya nggak tahu ya kalau pengujinya sangat killer sekali ya, walau alam kita berdoa jangan sampai begitu ya. Maksudnya yang belum kita siapkan sama sekali ditanya, walaupun itu jurusan kita ya kita juga butuh belajar ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita ajarkan, kalau saya mengajar tentang theory of reading, ditanya saya tentang linguistik, itu kan juga bagian saya juga sebenarnya, tapi kan ditanya linguistik hari itu saya jadi juga tidak siap gitu ya. Mudah-mudahan kita itu lah beliau-beliau gitu ya. Tapi biasanya sejauh ini di field report yang saya ketahui itu tidak jauh dari materi yang kita ajarkan pada hari itu gitu. Itu Pak Zulhamdani. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya dari yang ngisi yang lain. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu semua, ini karena keterbatasan waktu, saya sebagai host juga pada hari ini sudah hampir 2 kita melakukan pada hari ini. Ada 100 orang lebih yang awalnya mengikuti, sampai sekarang ada sekitar 70. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Untuk sharing berikutnya nanti akan saya berikan lagi, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang menjadi host, monggo kita akan welcome untuk melakukan sharingnya. Apakah tetap akan melakukan sharing dengan tema masih persiapan ataukah persiapan wawancara, karena ini wawancara ini menakutkan katanya ya, biasanya di sini banyak habis-habisan juga ini Bapak Ibu. Jadi bisa juga direkomendasikan nanti ya, monggo nanti kita bisa bicarakan grup WhatsApp, kemudian kita bisa sharingkan di grup-grup lainnya. Mohon maaf sekali lagi karena kita terbatas waktu. Sharing kita pada hari ini sampai di sini. Saya akan melakukan konklusi ataupun kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan kembali di surat persiapan praktek mengajar ataupun praktek kerja, ada 6 poin yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah kedalaman materi yang kita persiapkan nanti, kemudian pengalaman mengajar kita. Tentunya materi yang akan kita ajarkan tersebut harus kita kuasai dengan semaksimal mungkin. Kemudian penguasaan bahasa, upayakan penguasaan bahasa juga kita tunjukkan ketika kita melakukan praktek mengajar setidaknya 4 menit pertama dan 4 menit terakhir. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita juga harus memperhatikan untuk penguasaan teknologi, juga penguasaan teknologi di dalam slide kita. Jadi kita bervariasi, tidak hanya menampilkan PPT saja, tetapi juga menampilkan berbagai macam aplikasi yang lain ya, asal dengan catatan yang mengganggu prosesnya. Jangan yang terlalu berat sehingga menjadikan terlalu banyak technical problem yang menjadikan tidak lancar. Misalnya jika Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, biasanya kalau menggunakan
terlink, itu biasanya akan menjadi technical problem di dalam proses biasanya gitu. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan atribut-atribut yang lain, misalnya papan tulis, spidol, kertas kosong, dan lain sebagainya, harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian pengecekan teknikal seperti mikrofon, kamera, dan lain sebagainya, itu sudah harus diupayakan masuk. Jadi kalau Bapak Ibu ragu, makanya gunakan kesempatan-kesempatan praktek seperti ini untuk memastikan semua alat yang Bapak Ibu gunakan itu bekerja dengan baik. Jadi silakan kalau kalau masih mau bertanya lagi, silakan masukkan di chat. Nanti saya akan coba rangkum, nanti saya akan floorkan nanti di grup, nanti bisa dijawab bersama-sama ya. Saya tidak pemateri di sini, Bapak Ibu, sama status kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan kita bertemu kembali nantinya di Latsar ya. Jadi oleh sebab itu di sini saya mohon maaf banyak-banyak atas keterbatasan yang saya miliki. Kemudian welcome untuk siapapun untuk jadi host ya, karena saya di sini tidak premium. Bagi yang punya akses premium, monggo bisa lebih panjang lagi waktunya nanti, ngonten ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada Zoom meeting kita dengan tema persiapan praktik mengajar micro teaching bagi calon pegawai negeri sipil untuk formasi dosen Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 hari ini, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah hitung ini sebagai sebuah upaya kita untuk mempersiapkan sebaik mungkin, dan Allah jadikan ini sebagai amal bagi kita dan juga menjadi salah satu jalan bagi kita untuk memperoleh nilai terbaik ya. Dan Allah jadikan berkah formasi ini, kita diberikan kelulusan dan keberkahan hingga akhir, karena ini akan menjadi sumber rezeki kita yang kita berikan kepada keluarga kita dan anak cucu kita nanti. Baik, itu saja Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, saya tutup acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. ya. Terima kasih. Ya.